Iya, ambil aja. Cek, cek. Bismillah, cek. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, saudaraku dan saudariku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini atau pada maghrib kita berkumpul untuk sedikit tausiah, di mana pembahasan yang ingin saya bahas yaitu membahas tentang doa mengakhiri majelis. Di sana ada doa, ada doa kafarat majelis, ada doa mengakhiri majelis. Kalau doa kafarat majelis sudah kita ketahui bersama. Apa itu doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis itu hasan gharib, dan Syekh Albani mengatakan hadis itu sahih. Itu bahwasanya Nabi SAW sering kali mengakhiri majlis dengan doa, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Nabi SAW ketika mengakhiri majelis, beliau berdoa seperti ini, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, di mana rasa takut itu yang akan mencegah kami untuk memaksiatimu. Wa min ta'atik, dan berikanlah kepada kami ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bi jannatak, yang bisa menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, dan berikanlah kepada kami keyakinan, di mana keyakinan ini membuat ringan semua musibah-musibah di dunia ini. Wa matti'na, dan berikan kepada kami ya Allah kenikmatan, bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana,
dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikan itu sebagai warisan dari kami. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana, dan jadikan balasan kami hanya untuk orang-orang yang menzalimi kami, tidak lebih dari itu. Wansurna 'ala man adana, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan ya Allah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, dan jangan Engkau jadikan ya Allah dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu pengetahuan kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan Engkau kuasakan kepada kami ya Allah penguasa yang tidak menyayangi kami. Ini doa yang Nabi rutinkan ya, untuk dibaca ketika mengakhiri apa? Majlis, saudaraku sekalian. Baik, kita sedikit ya mensyarah doa yang agung ini, saudaraku sekalian. Nabi mengatakan, Allahumma qsim lana, ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau ya Allah. Di mana rasa takut itulah yang menghalangi kami untuk memaksiatimu ya Allah. Allah ya akhi, rasa takut kepada Allah itu penting sekali akhi. Demi Allah, kalau kita nggak punya takut kepada Allah, kita nggak peduli, kita bodoh amat, kita akan terus berbuat maksiat. Tapi ketika kita punya rasa takut kepada Allah, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan semua kemaksiatan. Sedangkan maksiat itu mudorotnya berat ya. Maksiat itu, kata Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ya, memiliki 50 lebih dari apa? Pengaruh-pengaruh yang buruk. Di antaranya apa? Maksiat menghitamkan hati, sehingga akhirnya cahaya hidayah nggak bisa masuk ke hati kita akibat maksiat. Maksiat mencabut keberkahan umur. Maksiat membuat kita jauh dari Allah. Maksiat menjadikan kita berat sekali untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ya minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada beliau rasa takut. Beliau mengatakan, iqsim lana min khasyatik, ya Allah berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami untuk memaksiatimu. Subhanallah. Dan tentunya ya akhi, rasa takut kepada Allah itu bagaikan rem dalam hidup kita, yang kalau kita ya memiliki rasa takut, insya Allah ketika sendirian pun kita tidak berani memaksiati Allah. Sementara rasa cinta itu bagaikan motor penggerak untuk menaati Allah. Makanya penting ya, di sana ada takut kepada Allah, ada cinta kepada Allah, dan ada berharap akan karunia apa? Allah. Ini yang pertama Nabi minta. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Aku mohon kepadamu ya Allah ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikanku kepada surgamu. Karena tidak mungkin akhi, tidak mungkin kita masuk surga kecuali dengan amal. Bukan sebatas dengan ilmu, bukan. Percuma kita banyak ilmu kalau kita nggak amalin. Percuma kita banyak ilmu ternyata tidak menimbulkan ketaatan, percuma. Makanya Allah berfirman kepada penduduk surga apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan oleh apa? Amalan kamu. Amal. Ya. Amal tanpa ilmu tidak diterima.
Ilmu tanpa amal malah menjerumuskan kita ke neraka. Maka di sini Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami ke dalam surgamu. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semua kita ingin masuk surga. Namun tidak mungkin kita masuk surga tanpa amal. Iya. Rasulullah SAW sabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Semua umatku pasti masuk surga kecuali tidak ada yang tidak mau. Siapa ya Rasulullah yang tidak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Subhanallah. Ya, ya. Ketaatan inilah bekal yang terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Allah mengatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya ya perbekalan kalian yang terbaik adalah takwa. Masya Allah. Ini yang kedua. Kemudian Nabi berdoa lagi. Ya. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan berikan kepada kami ya Allah keyakinan yang dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Allah ya akhi, ketika musibah dunia mendera, ketika berbagai macam ujian dan cobaan datang menghampiri kita, kita sangat butuh pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kita sangat membutuhkan tawakal kepada Allah. Tapi masalahnya ya akhwal Islam, tidak mungkin bisa kita tawakal kepada Allah. Tidak mungkin kita sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, musibah-musibah yang menimpa, kecuali dengan keyakinan kepada Allah yang kuat. Ketika kita yakin bahwasanya musibah ini hakikatnya adalah ujian untuk kebaikan diri kita. Iya, kita tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa ada orang yang ditimpa musibah, ujian, ternyata ia berputus asa dari rahmat Allah? Karena kurangnya keyakinan kita. Kurang keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kata sebagian ulama, kamu jangan khawatir Allah ya akan cuek sama kamu, gak usah khawatir. Allah tidak mungkin cuek sama kamu. Tapi khawatirkan keimananmu kepada Allah. Khawatirkan keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya keyakinan ini harus selalu kita pupuk, Pak. Ya, jangan sampai rusak nih keyakinan gara-gara apa? Ya, akibat daripada kita ngikutin hawa nafsu, ngikutin syahwat dan yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi berdoa lagi. Wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikan kepada kami ya Allah kenikmatan. Dengan apa? Dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, dengan kekuatan kami. Kenapa Rasulullah menyebutkan pendengaran, penglihatan? Karena kita mendengar ayat-ayat Allah dengan telinga kita. Kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam. Ketika seseorang tidak mau dengar, enggak mau melihat ya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, biasanya akhul Islam ia tidak akan dapat hidayah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyifati tentang penduduk api neraka, Allah mengatakan bahwa penduduk api neraka itu tidak menggunakan mata dan telinganya. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami telah menciptakan untuk penduduk neraka jahanam, untuk neraka jahanam untuk penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk apa? Memahami ayat Allah.
Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk melihat, mendengar ayat-ayat Allah. Makanya Nabi minta, wa mati, ya Allah, berikan kami kenikmatan ya Allah, dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami. Selama kami masih kuat ya Allah, ya untuk terus menuntut ilmu, berilmu dan beramal, berikan terus kepada kami kenikmatan itu ya Allah. Iya, subhanallah. Lalu Nabi berdoa, waj'alhu waritha minna. Ya Allah, jadikan itu semua sebagai warisan dari kami ya Allah. Iya. Sesuatu yang akan kami tinggalkan untuk keturunan-keturunan kami. Sesuatu yang akan kami tinggalkan untuk anak-anak kami. Apa itu? Kekuatan berupa keimanan, ketakwaan, ya. Kekuatan berupa ya akhul Islam, ketundukan yang sempurna. Iya, ngaji aja dulu Pak, tenang aja Pak. Konsentrasi ustaznya juga buyar ya. Iya. Masalah-masalah yang lain nanti aja, gampang. Baik saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW mengatakan, waj'alhul waritha minna, jadikan itu semua warisan dari kami. Iya. Lalu Nabi berdoa lagi, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikan balasan untuk kami terhadap orang-orang yang menzolimi kami saja ya Allah. Tidak lebih dari itu. Karena ada orang terkadang Mbak, ya, ketika ada orang yang menzolimi kita, kita balas dendam kepada orang yang menzolimi kita maupun yang tidak menzolimi kita. Akhirnya kita lebih zalim dari dia. Maka Rasulullah minta kepada Allah supaya balasan kita nanti pada hari kiamat hanya untuk orang yang menzolimi kita saja, tidak lebih dari itu. Ya. Dan tentunya balasan untuk orang yang zalim hendaknya dengan perkara yang sama. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama, kata Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Kemudian Nabi berdoa lagi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami ya Allah. Ini kemarin sedikit sudah saya singgung Pak. Jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah. Allah ya akhi, musibah dunia itu kecil. Antum kehilangan uang, itu semua menggugurkan dosa Pak. Allah ganti insya Allah. Antum kehilangan anak, ketika kita sabar, itu anak akan menyeret kita ke dalam surga Pak. Kita kehilangan mobil, kalau kita bersabar, Allah berikan pahala besar Pak. Musibah dunia itu hakikatnya menggugurkan dosa, mengangkat apa? Derajat. Tapi kalau musibah yang menimpa agama kami, musibah yang menimpa agama itu seperti apa Pak? Dijadikan kita malas-malasan beribadah. Mau nuntut ilmu, malas. Mau beribadah, malas. Ya. Gimana kalau antum nuntut ilmu aja udah malas? Beribadah saja sudah malas. Mau ngapain coba Pak? Emangnya kita hidup di dunia selama-lamanya apa? Gak mungkin. Lalu apa perbekalan kita menuju kuburan kita? Orang kalau sudah ditimpa musibah dalam agamanya Pak, dia lebih senang maksiat. Dia lebih senang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang memberikan mudarat untuk akhiratnya Pak. Ya Allah. Tapi terkadang Pak, musibah yang menimpa dunia itu kita tidak merasakan. Ya. Maaf, musibah yang menimpa agama kita, maaf ya.
musibah yang menimpa agama kita itu kita tidak merasakan. Kalau musibah yang menimpa dunia kita rasakan tidak, Pak? Iya. Sakit kita merasakan. Rumah kita kebakaran kita merasakan. Mobil kita kehilangan dicuri orang kita merasakan. Tapi siapa di antara kita yang merasakan kalau kita ternyata sudah mulai malas-malasan baca Quran? Siapa di antara kita yang merasakan kalau ternyata kita sekarang sudah mulai berat sholat tahajud? Siapa di antara kita yang merasakan di antara kita kalau ternyata lisan kita sudah keluh berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Wallahi Pak, musibah yang tidak kita rasakan ini yang menimpa agama kita jauh lebih bahaya. Jauh lebih bahaya daripada musibah yang menimpa dunia kita. Allah. Ya. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Kemudian Rasul berdoa lagi, wala taj'al ad-dunya akbaru hammina, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Jangan kita jadikan keinginan kita yang terbesar dunia yang kita pikirkan cuma dunia. Tidak ada keinginan akhirat, Pak. Kita mau ibadah kalau ada keuntungan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunia, tidak mau ibadah. Kita mau pergi ke masjid kalau ada keuntungan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunia, malas kita beribadah. Berarti selama ini keinginan kita terbesar apa dong? Dunia. Ya, coba bayangkan kalau misalnya keinginan kita yang terbesar dunia, pasti yang paling kita kejar hanya dunia saja, Pak. Kita akan terus mengejar dunia, sehingga ketika malaikat maut ajal telah datang, baru kita berkata kepada malaikat maut, malaikat tolonglah undurkan barang sedetik semenit. Saya mau beramal dulu. Sementara Pak, kalau ajal sudah datang, tak bisa ditunda-tunda lagi. Tak sedetik nggak bakalan ditunda. Iya. Oh berarti kita nggak boleh cari dunia, boleh nggak masalah. Tapi beda Pak, orang yang keinginan terbesarnya akhirat, orang yang keinginan terbesarnya akhirat, ketika dia cari dunia pun niatnya akhirat. Tapi kalau orang yang keinginan terbesarnya dunia, ketika dia ibadah, yang dia diinginkan dunia. Ketika dia sedekah, tujuan terbesar dia diganti di dunia. Iya. Sementara Allah mengatakan man kana yuridul hayata dunya dalam surat Hud ayat 15 ya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalan tersebut, kata Allah, tanpa dikurangi. Tapi nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Akibat apa? Kita beramal soleh karena berharap dunia. Musibah. Kenapa sampai seperti itu? Itu Pak, karena keinginan terbesar kita apa? Dunia. Di hati kita yang terbesar dunia. Akhirnya cinta kita karena dunia, benci kita karena apa? Dunia. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita menjadi anak-anak dunia. Kita ini kan harusnya jadi anak-anak akhirat, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Inna dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah wa likulli minhuma banun. Dunia itu akan pergi dan akhirat pasti akan datang.
Dan setiap dari dunia dan akhirat punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Dan jangan kamu jadi anak-anak apa? Dunia. Jangan, Pak. Kita jadi anak dunia, jangan. Karena kita akan pergi meninggalkan dunia, Pak. Kalau kita sudah pergi meninggalkan dunia, disitulah penyesalan yang akan kita rasakan. Maka dari itu saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, Nabi minta kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Lalu Nabi berdoa, wala mablagha ilmina, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami. Artinya keinginan kita hanya sebatas mencari ilmu dunia. Terkadang ada orang bangga, Pak, kalau bisa sekolah di Inggris, di Amerika, di Australia, tapi nggak bangga kalau dia belajar ilmu agama di pesantren. Seseorang terkadang Masya Allah pengetahuannya tentang dunia luas, tapi pengetahuan akhiratnya no. Ditanya tentang rukun sholat tidak paham. Bahkan ditanya tentang rukun iman ada berapa, bingung. Ketika kita ajak, ayo kita ngaji, apa katanya? Jangan akhirat mulu lah. Dunia akhirat harus 50-50. 50-50 apa? Ya la haula wala quwata illa billah. Allah mencela orang yang hanya sebatas berilmu tentang dunia. Allah yang mengatakan begitu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan apa? Akhirat. Ketika Nabi menyebutkan tentang orang-orang yang dibenci oleh Allah, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amil akhirah. Allah benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka teriak-teriak di pasar seperti di pasar, kata Rasulullah. Di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Maksudnya bagaimana? Di waktu malam bagaikan apa? Bangkai. Ya lewati malam begitu saja hanya untuk apa? Tidur. Tak ada keinginan ia untuk bangun malam, sholat tahajud atau witir. Ya. Di waktu siang bagaikan keledai, malas. Kerjaannya cuma ngikutin syahwat. Kemudian kata Rasulullah, alimin bi amrid dunya, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Ternyata ini termasuk sifat yang dibenci oleh Allah ya. Makanya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan ya Allah, ya, puncak, jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami ya Allah, jangan. Ya. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu melihat anak ibu, Masya Allah, senang belajar ilmu agama, berbahagialah. Kenapa? Karena itu kebaikan buat dia. Kalau dunia Allah sudah jamin rezekinya, Pak. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian nanti ibadahi setelahku ya, wahai anak-anakku? Nabi Yakub tidak bertanya apa yang kalian makan nanti setelahku. Rezeki sudahlah tanggung. Yang terpenting kita berilmu tentang akhirat. Di kuburan kita tidak akan ditanya tentang rumus matematika. Nggak akan pernah nanti malaikat mungkar nakir akan bertanya apa rumus Pitagoras, apa rumus fisika, apa rumus ini. Yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir apa, Pak? Man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu yang ditanya di kuburan.
Makanya Rasulullah minta kepada Allah, jangan sampai dunia sebagai puncak ilmu pengetahuan kita, saudaraku. Jangan sampai. Kesemangatlah Bapak dan Ibu untuk menuntut ilmu agama, Pak. Ya, semangat belajar Al-Quran, semangat belajar hadis, semangat tentang ilmu agama ini. Jadikan ilmu agama sebagai kebutuhan hidup kita, kebutuhan hati kita. Wallahi tanpa ilmu kita tersesat jalan, Pak. Iya. Kemudian Rasulullah menutup doanya dengan doa, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Masya Allah. Ya. Penting ini, Pak. Nah, terkadang Allah berikan kepada kita pemimpin yang tidak sayang kepada kita. Pemimpin yang menzolimi rakyatnya. Tapi ketika kita selalu berdoa seperti itu, jangan Engkau jadikan ya Allah kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Ketika Allah berikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, Allah itu kebaikan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini dia. Jadi ini doa mengakhiri Majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Saat hendak mengakhiri, Pak. Bukan untuk menjadi penutup ya, Pak. Hendak mengakhiri, kita baca doa itu. Iya. Tentunya yang berdoa bukan pendengar, Ustaz. Ya. Karena dalam lafaznya begitu. Ya, adalah Rasulullah SAW ketika mengakhiri majelis berdoa untuk para sahabatnya. Iya. Adapun kita semua, baik ustadz atau yang mendengar, setelah selesai majelis kita ucapkan subhanakallahumma sampai akhirnya, begitu. Silakan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan waktu itu ada 3. Yang pertama yang sudah berlalu, yang kedua yang akan datang, dan yang ketiga yang sedang berjalan. Kata beliau, memperbaiki waktu yang telah berlalu mudah. Apa itu? Cukup kita bertaubat dan menyesali akan dosa-dosa kita. Selesai. Dan memperbaiki waktu yang akan datang juga mudah. Bagaimana caranya? Cukup kita bertekad bulat bahwa saya akan melakukan kebaikan. Yang sulit itu memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Ya.
sekarang kita berada. Banyak di antara kita bertekad kebaikan, tapi pas berjalannya waktu ditimpa kemalasan. Setannya datang, ya, menghalang-halangi. Nah ini, disitulah penting sekali, ya. Sekarang yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Dulu kita ya nggak suka baca Quran, dulu kita suka meninggalkan sholat dan yang sekarang kita perbaiki dengan taubat sudah. Kita minta ampun kepada Allah dan sungguh-sungguh ya dengan taubat yang nasuh. Ya, dan kita bertekad bulat tak akan pernah lagi melakukan perbuatan itu. Cuma masalahnya Pak, sekali lagi Ibu, ya, yang susah itu ketika kita waktu yang sedang berjalan ini nih. Pokoknya besok saya mau baca Quran, pas besok menjelang males datang. Setannya ngomong, gampang, nanti sore aja, masih ada waktu. Iya. Nah ini, berarti apa? Yang harus kita betul-betul perhatikan adalah waktu yang sedang berjalan ini, Pak. Harus kita berjuang memang, berjihad melawan hawa nafsu. Iya. Nah, demikian. Silakan. Yang ada anjuran Bu adalah anjuran wanita sholat di rumah. Adapun untuk berjamaah, maka sebagian sahabiat pun juga berjamaah di rumah mereka. Ini dia, ya, sebagian sahabiat seperti Ummu Atiyah dan sahabat-sahabat yang lain mereka berjamaah, tapi bukan di masjid. Jadi kalau misalnya ibu sholat di rumah, di situ ada beberapa ibu-ibu juga. Kemudian ibu berjamaah, apakah dapat keutamaan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian? Dapat. Ya, tetap dapat. Karena hadis itu umum demikian. Allahu a'lam. Ketika sedang majlis ta'lim, amalan yang paling agung adalah mendengarkan ceramah ustaz. Itu amalan yang paling utama. Sebab ketika ustaz sedang menjelaskan, ibu sibuk zikir sendiri, sibuk baca Quran sendiri, wallahi saya jamin tidak akan bisa fokus. Dan keutamaan ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun kalau niatnya benar. Maka ya, ketika kita duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, amalan yang paling besar, yang paling utama mendengarkan apa? Syarahnya Ustaz. Lihat para sahabat dahulu bagaimana mereka kalau berada di majelis Rasulullah. Kata Anas bin Malik, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang bertengger. Saking khusyuknya mendengarkan ya ilmu yang Rasulullah sampaikan. Kalau kita enggak saking khusyuknya Pak, begini Pak. Allah musta'an. Iya.
Itu ustadznya, bukan jamaahnya. Ibnu Umar memang mengatakan, aku ya dalam majlis Rasulullah SAW, aku menghitung 100 kali beliau mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasulullah, bukan para sahabat yang sedang mendengarkan apa? Majelis. Ya. Makanya Ibnu Umar mengatakan sering kali Rasul mengucapkan itu ketika dalam majelis. Ya. Nah, demikian. Dan itu kalau itu gampang Bu, kalau misalnya Ustadz menjelaskan, murid mencatat. Ketika murid mencatat, si Ustadz sibuk Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Udah selesai menjelaskan lagi, murid mencatat lagi. Selama murid mencatat, disibukkan lagi dengan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh para ulama hadis. Tapi ketika si Ustadz jelasin terus, susah untuk mengamalkan hadis ini. Karena mensyarah hadis, mensyarah Al-Quran dan menyampaikan ilmu tentu lebih utama. Allahu a'lam. Apa? Takdir yang ada di lauhul mahfud. Kalau Allah berkehendak, apakah bisa berubah? Bisa, sangat bisa. Tapi masalahnya Allah berkehendak untuk tidak berubah. Kenapa sih? Kenapa nggak berubah, Pak? Kemarin saya sudah jawab. Karena ilmu Allah sempurna. Kesempurnaan ilmu Allah itulah yang menyebabkan keputusan Allah tak akan lagi berubah. Kalau antum, Pak, ketika memutuskan berubah-ubah terus, hari ini keputusannya begini, besok keputusannya beda lagi, besok keputusannya beda lagi, kira-kira menunjukkan apa, Pak? Kebodohan kita. Iya kan? Kalau kita bikin keputusan berubah-ubah mulu, itu kan menunjukkan kita nggak punya ilmu kita bodoh. Sementara ilmu Allah sempurna. Allah tahu apa yang terbaik, apa yang akan terjadi, dan yang lainnya semua Allah putuskan dengan ilmu yang sangat sempurna, sehingga tak mungkin lagi berubah. Kalau ada yang bertanya, Allah mampu tidak merubah? Sangat mampu. Tapi masalahnya Allah telah memutuskan dalam Al-Quran, ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil abid. Tak akan lagi berubah keputusan di sisiku, dan aku tak akan pernah menzolimi hamba-hambaku. Makanya jangan sekali-kali kita sibuk mikirin takdir. Ngapain sih mikirin takdir? Mendingan kita pikirkan gimana cara saya sholat yang benar, gimana saya bisa sholat tahajud, gimana saya supaya bisa baca Quran 1 hari 1 juz, gimana caranya supaya saya bisa baca buku. Itu yang kita pikirkan, beramal soleh. Adapun mikirin takdir, Allah mampu nggak gini ya, Allah melarang kita, Pak, bertanya tentang perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan mereka lah yang akan ditanya. Ya, demikian. Saya kadang ini Ustaz, cara menghilangkan was-was gimana ya Ustaz? Kebetulan kan dalam 1 bulan itu pasti ada tugas keluar lapangan. Nah, saya selalu teringat hadis Nabi kalau yang jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba itu pasti ada hajat di suatu tempat. Was-wasnya kenapa? Was-wasnya seolah takutnya nggak kembali lagi seperti itu. Masya Allah. Was-was takut gak kembali lagi. Kenapa? Karena kita masih menginginkan dunia, Pak. Karena kita masih terlalu
berharap masih ingin hidup 1000 tahun lagi, Pak. Iya. Yang harus kita betul-betul yakini adalah bahwa semua kita pasti meninggal dunia. Walaupun kita lari dari kematian, Pak, dan bersembunyi di sebuah benteng yang sangat kokoh, kalau Allah sudah takdirkan mati, ya mati. Maka dari itu jangan kita khawatirkan, waduh kalau saya pergi ke sana nanti saya nggak bisa balik lagi. Emang kenapa? Yang kita pikirkan adalah gimana saya matinya husnul khotimah. Bagaimana supaya saya wafat di atas kebaikan? Itu yang kita pikirkan, Pak. Bukan yang kita pikirkan nanti saya takut mati di sana. Ya kalau antum takut mati di bioskop nggak masalah, alhamdulillah. Makanya kata para ulama, semua tempat yang kita tidak mau wafat di atasnya, dan setiap keadaan yang kita tidak mau wafat di atasnya, jangan lakukan. Kita mau pergi ke bioskop, tanya, antum mau nggak mati di bioskop? Yang nggak mau ya udah jangan pergi. Ya. Antum nonton film porno, pikirkan, mau nggak kalau wafatnya dalam keadaan seperti itu? Nggak mau, ya udah tinggalin. Semua perkara, keadaan yang kita memang nggak mau wafat di atasnya seperti itu, tinggalkan. Gampang. Ya untuk mengetahui sesuatu itu kebaikan buat kita atau tidak, tanya aja, kita mau nggak wafat dalam keadaan seperti itu? Kalau kita tidak mau, oh berarti tandanya memang itu buruk. Selesai, tinggalkanlah. Antum pergi misalnya ya ke suatu tempat karena memang ada sifatnya bisnis misalnya, untuk mencari rezeki yang halal, melaksanakan tugas dari kantor, kebaikan. Kalau ternyata meninggal di sana dalam rangka tujuan-tujuan yang kebaikan, insya Allah wafatnya pun juga husnul khatimah. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita pikirkan. Jangan kita pikirkan, aduh gimana saya biar nggak mati. Susah. Gimana saya supaya saya kalau pergi ke Mekah bisa balik lagi ke istri dan anak. Yang kita katakan, akhi, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang paling tahu yang terbaik. Mintalah kepada Allah, ya Allah, dimanapun kau wafatkan aku, tolong wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Demikian. Nah, kasih hadiah buku Mulia dengan Manhaj Salaf dua-dua, pertanyaannya bagus. Insyaallah. Nanti anak hadiah bukunya. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Apakah benar jika kita sholat subuh berjamaah dan sebelumnya qobliyah subuh itu mendapatkan jaminan dari Allah sehingga ketika kita mati di hari itu matinya kita khotimah? Saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti itu. Cuma disebutkan dalam hadis man shalla arba'an. Ya. Siapa yang sholat 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang, kafahu Allahu fi akhirih, maka Allah akan cukupkan ia di akhir malam, di akhir siang. Khilaf para ulama tentang 4 rakaatnya apa. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat ini adalah sholat subuh dan qobliyahnya. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat ini sholat duha. Iya. Itu yang saya tahu. Adapun kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah, bersubuh kemudian qobliyah 2 rakaat, maka di hari itu kemudian meninggal matinya husnul khatimah, ya kita berharap mudah-mudahan yang jelas, iya, bahwa sholat subuh itu pahalanya besar kalau kita lakukan berjamaah.
Allah mengatakan tentang salat subuh apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Rasul bersabda, man hafadha ala burdain dakhalal jannah. Siapa yang benar-benar menjaga dua salat ini, salat subuh dan salat asar, maka dia pasti masuk surga. Iya, demikian Allah. Kalau sholat qobliyah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Tergantung Bapak rumahnya jauh nggak dari masjid? Kalau Bapak sholat qobliyah di rumah, kira-kira dapat takbiratul ihram imam nggak? Dapat. Nah, kalau seperti itu lebih baik di rumah. Tapi kalau rumah Bapak jauh, Bapak sholat qobliyah di rumah sampai di masjid, imam udah mau selesai. Aduh, mendingan Bapak sholat qobliyahnya di masjid. Kenapa? Karena mendapatkan takbiratul ihram imam lebih besar pahalanya daripada membela-bela qobliyah di rumah. Begitu, Pak. Sudah yang bertanya? Mudah-mudahan gak ada yang bertanya lagi. Yes. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 7.20 Ustaz. Jam 7.20. Iya. Allah. Ketika selesai sholat berjamaah itu biasanya imam ada zikir-zikir yang tidak sesuai tuntunan, memang tidak kita ikuti. Tapi habis itu ada berdoa. Bolehkah kita mengangkat tangan itu mengaminkan? Tidak pernah ditemukan, kata Imam Asy-Syatibi, tidak pernah ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW memimpin doa setelah sholat. Kalaulah Rasulullah pernah melakukan itu, tentu ada penukilannya dari seorang sahabat walaupun satu orang. Ternyata tidak ada. Sementara yang menyaksikan sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak para sahabat. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang menceritakan itu? Sehingga Imam Syatibi mengatakan bahwa berdoa berjamaah dipimpin imam itu termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Allah. Siapa yang bertanya? Iya. Ngobrol lah istilahnya Ustaz, agar tidak melebar ke kemana-mana, maka kita boleh di sela-sela pembicaraan itu kita berzikir, istilahnya itu, atau ada zikir khusus ya pada saat kita berdoa atau istiqamah. Iya. Ketika ngobrol sama teman-teman, Bu, ketahuilah bahwa majelis ngobrol yang kosong dari zikir itu akan pertama menjadi penyesalan pada hari kiamat. Yang kedua, kita bangkit dari majelis itu seperti bangkai keledai. Kata Rasulullah SAW, jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alim tirah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis ngobrol dan mereka tidak berzikir kepada Allah saat itu, tidak pula mereka bersalawat untuk Rasulullah, kecuali akan menjadi kekurangan nanti pada hari kiamat, penyesalan. Dalam satu ayat, illa qamu ala mithli jifati himar, kecuali mereka bangkit dari majelis itu dalam keadaan seperti bangkai keledai. Mau nggak kita duduk di majelis yang ada bangkai keledainya? Nggak mau. Berarti ya majelis ngobrol kita hendaknya dihiasi dengan apa? Zikir. Atau yang kita obrolkan itu adalah kebaikan.
Rasulullah pernah ya mendatangi para sahabat yang sedang ngeriung ngobrol. Rupanya Rasulullah ngobrolin tentang apa, Pak? Tentang Islam, tentang alhamdulillah dikasih hidayah Islam. Ya. Melihat Rasul itu, Rasulullah bertanya, untuk apa kalian berkumpul di sini? Kata mereka, ya Rasulullah, kami berkumpul untuk mengingat Allah dan mengingat kenikmatan Allah yang besar berupa Islam ini. Benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Kata selama ini falam atahimkum bisyai, aku tidak menuduh kalian apa-apa, tapi tadi barusan malaikat Jibril datang kepadaku bahwa Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Jadi kalau kita majelis nih Pak, ngobrolin tentang dakwah, tentang sunnah, tentang nikmat yang Allah berikan berupa apa? Hidayah. Itu majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan hari kiamat. Di hadapan para malaikat. Tapi kalau kita ngobrol masalah dunia, tentang bisnis, tentang ini dan itu, jangan lupa diselingi dengan apa? Zikir, sholawat. Makanya tadi dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah menyelingi dengan bacaan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jangan lupa ketika kita mau pergi bubar baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, untuk menggugurkan kesalahan kita saat di majelis itu. Ya. Ya silakan. Besok lagi ya. Besok masih ada waktu. Besok subuh insya Allah ada kajian lagi kan? Ya udah terserah. Tapi udah minta izin belum untuk besok subuh di sini? Ya, nggak apa-apa Ustaz. Iya. Mau tanya ya Bu, pada sekali terakhir. Iya terakhir silakan. Katanya mau bakar-bakar. Iya Ustaz. Ini ada dua madhab sahabat dalam masalah ini. Sebagian sahabat berpendapat demikian, bahwa semua kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini akan mengurangi keuntungan kita di akhirat. Dan ini madhabnya Abu Dzar Al-Ghifari dan sebagian sahabat. Jadi kita semakin kaya, semakin berkurang nanti di akhirat nasib kita. Atas sebagian pendapat. Sebagian pendapat lagi, dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas sahabat dan ini pendapat jumhur, bahwa kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin di dunia ini tidak mengurangi jatahnya di akhirat. Iya, kecuali kalau kenikmatan itu digunakan untuk memaksiati Allah. Iya. Tapi ketika kenikmatan itu digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, maka insya Allah itu tidak akan mengurangi jatah kita. Iya. Nah ini, jadi dalam hal ini yang paling kuat Allah alam pendapat jumhur. Ya, berdasarkan hadis yang sharih, yang tegas bahwa Allah memberikan nikmat kepada mukmin di dunia dan memberikan nikmat pada apa? Allah kepada kaum mukmin nanti di akhirat. Iya. Namun tentunya Pak, kenikmatan dunia ini jangan sampai melalaikan kita. Iya. Jangan kita terbiasa dengan berleha-leha dengan kenikmatan dunia. Sebab inilah Pak, beratnya kita punya dunia itu, seringkali dunia itu jadi apa? Menipu kita, Pak. Seringnya begitu memang. Ya makanya hati-hati deh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan oleh Allah kehidupan dunia, kenikmatan, kekayaan, jangan sampai kekayaan ini membuat kita apa? Lemah dari menaati Allah.
Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan tersebut membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Jangan sampai. Gunakan semua kenikmatan ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.